Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Soib Tiara Romadona, NPM 2135164465993. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait 3 teori jurnalistik, yaitu jarum suntik, agenda setting, dan framing. Sebagai syarat penilaian UAS, mata kuliah teori-teori jurnalistik, Prodi Ilmu Komunikasi, UNAS, yang diampu oleh dosen Dr. Nur Hasanah Haspiani, MSI, NH. Yang pertama ada teori jarum suntik. Teori jarum suntik atau hipodermik atau teori peluru adalah sebuah konsep awal efek komunikasi massa yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm dan ditampilkan pada 1950-an setelah peristiwa penyiaran kaleidoskop stasiun radio siaran CBS di Amerika Serikat berjudul The Invasion from Mars. Adapun teori ini berasumsi bahwa media memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga komunikan akan dianggap pasif dan tidak mengetahui apapun. Sementara pengertian teori jarum suntik secara garis besar yaitu mengasumsikan bahwa media massa mempunyai pandangan bahwa khalayak dapat ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki oleh media. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jason dan Anne Hill dalam Nuruddin bahwa media massa dalam teori jarum suntik atau hipodermik memiliki efek langsung untuk menyuntikkan pesan ke dalam alam bawah sadar khalayak. Sementara model jarum suntik sendiri bisa dilihat bahwa media massa dapat menyuntikkan langsung kepada komunikan sehingga pesan dan efek yang disampaikan itu dapat berjalan dengan langsung dan seketika saat itu juga. Adapun contoh kasus aktual dari teori jarum suntik sendiri dapat kita lihat dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yaitu ketika persidangan ada momen ketika Richard Eliezer bersimpuh di hadapan kedua orang tua Brigadir Joshua dan momen ini muncul di media secara terus-menerus, baik di media massa bahkan di media sosial, sehingga memberikan efek empati dari masyarakat yang menontonnya. Mungkin pada awalnya masyarakat berpikiran netral terhadap kasus tersebut, namun ketika melihat momen itu secara terus-menerus, mereka pun akhirnya bersimpati dan berempati kepada Richard Eliezer. Adapun teori selanjutnya yaitu teori agenda setting yang pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw sekitar 1973 dengan publikasi pertama berjudul The Agenda Setting Function of the Mass Media. Media massa dianggap memiliki kemampuan untuk mentransfer hal yang menonjol yang dimiliki sebuah berita dari news agenda mereka kepada public agenda. Pada saatnya, media massa mampu membuat apa yang penting menurutnya menjadi penting pula bagi khalayak. Adapun pengertian agenda setting menurut Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Voss, yaitu teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting dalam pikiran. Media juga harus selektif dalam melaporkan berita. Untuk itu maka mereka memunculkan agenda setting tersebut. Mereka memilih apa yang menurut mereka penting yang kemudian menjadi penting juga bagi khalayak. Selain itu, ketika media sudah menentukan sebuah agendanya, kemudian itu menjadi agenda masyarakat, selanjutnya itu bahkan dapat menjadi agenda kebijakan, yaitu di mana akhirnya mendorong atau mendesak pengambil kebijakan untuk membuat agenda atau membuat keputusan yang berdasarkan kepentingan atau apa yang dianggap penting bagi masyarakat dan media itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari model agenda setting sendiri, yaitu di mana dari media agenda kemudian menjadi public agenda kemudian menjadi policy agenda atau agenda kebijakan. Adapun contoh kasus aktualnya kembali lagi kepada kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pada saat awal mula masalah ini muncul, media terus-menerus membicarakan bahwa bahkan ini menjadi sebuah agenda dalam sebuah media, bahwa agenda mereka adalah untuk membicarakan atau untuk membahas atau untuk memberitakan terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Akhirnya kasus ini pun menjadi public agenda atau menjadi agenda publik juga. Masyarakat juga menilai bahwa kasus ini penting untuk diketahui, untuk didalami, untuk diikuti, yang kemudian mendesak baik dari pihak kepolisian ataupun pemerintah untuk mengusut tuntas kasus tersebut, sehingga hingga saat ini pun pengadilan masih terus berjalan, peradilan terkait kasus ini masih terus berjalan.
Adapun teori yang terakhir adalah teori framing. Pemikiran awal teori framing sendiri dimulai oleh psikiatris bernama Bateson yang menyatakan bahwa frame dapat memandu persepsi seseorang dalam memahami dunia yang sekelilingnya bersifat kompleks. Kemudian frame ini didapat dari pengumpulan berbagai informasi yang dirasakan benar oleh seseorang. Sementara tokoh paling berjasa dan konsisten dalam mengembangkan konsep framing terutama dalam ilmu komunikasi adalah William Gibson pada 1989 yang menyatakan bahwa framing sering digunakan dalam situasi wacana publik berlangsung di mana strategi framing ini dibuat oleh pihak atau orang, biasanya oleh media yang ingin mendominasi pemikiran atau opini ke pihak lain. Dalam hal ini adalah khalayak. Pengertian teori framing sendiri secara garis besar dapat diartikan oleh Robert N. Edmond, yaitu bagaimana framing bekerja dalam berita. Juga dapat diinterpretasikan bahwa berita sejatinya mengandung kerangka kerja framing dalam 4 level, yakni identifikasi masalah, penyebab masalah, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan masalah. Sementara model framing sendiri dapat diartikan pertama yaitu framing in the newsroom, yaitu bagaimana media memilih membingkai dari berita tersebut. Kemudian framing ini, pembingkaian ini dimunculkan dalam sebuah berita. Kemudian pembingkaian ini pun memberikan efek kepada khalayak. Salah satu contohnya yaitu kembali lagi kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ketika awal mula kemunculan kasus ini, media memframing berita ini sebagai polisi menembak polisi. Akhirnya ini menimbulkan rasa penasaran di masyarakat. Apa ini? Kok ada pembunuhan polisi kepada polisi? Nah, pembingkaian inilah yang kemudian menjadi menarik di mata masyarakat dan menunjukkan bahwa media berhasil membingkai sesuatu dan menimbulkan minat di benak masyarakat sendiri sebagai khalayak. Berikut adalah presentasi saya terkait 3 teori jurnalistik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.